Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adrian Rakazaki dengan 3 digit NIM terakhir 109, program studi teknologi rekayasa otomasi. Kali ini saya akan menjelaskan software DAQ Master yang berfungsi untuk melihat grafik dari TK4S atau kontrol suhu. Nah, pertama di sini kita pastikan TK4S ini udah terhubung dengan laptop atau DAQ Master. Kemudian kita klik kanan di sini, lalu add, lalu yang satu ini, kemudian oke. Nah, kemudian di sini kita klik kanan, kemudian read all parameter untuk membaca parameter yang bisa dibaca dari TK4S. Nah, di sini di parameter 3 bisa dilihat di sini itu adalah settingan kontrol metodenya menggunakan PID atau on off. Di sini kita gunakan on off dulu. Nah, karena on off, jadi kita butuh set value untuk hysteresis, adanya di parameter 2. Kemudian di sini lalu kita ke out lamp. Nah, kemudian di sini kita pilih line grafik. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya parameter yang sudah dibaca dari TK4S ini yang ada di bawah ini, COM9 ada 1, 2, 3. Kemudian kita tarik ke grafik ini. Nah, sehingga dia nanti akan membuat grafik ketika TK4S itu sedang berjalan. Grafik setting kita ubah nilai minimal ini 4. Ini adalah seberapa lama kita waktu dalam percobaan. Kita ubah di sininya dalam satuan menit atau second. Kemudian di y-axis kita ubah minimal 28, maksimal 60. Right y-axis minimal 28 dan maksimal juga 60. Ini kita ubah aja jadi satuan 16 detik. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya akan menampilkan grafik dari beberapa percobaan. Oke, jadi ini percobaan pertama dengan hysteresis 1. Di sini set value yang berwarna biru itu menunjukkan pada 50 Celcius. Kemudian yang hijau ini adalah
nilai sudah sampai mana atau present value. Terus yang ungu ini itu kondisi pada lampu. Nah, pada histeresis 1 ini menunjukkan nilai hijau ini ketika sudah sampai set value, yaitu sudah mencapai di 50, kemudian lampu itu akan mati. Nah, di sini setelah itu nilainya akan steady di set value 50. Nah, kemudian di sini ada turun sekitar 48. Nah, ketika 48 ini maka lampu akan menyala. Nah, selanjutnya lampu mati lagi karena present value-nya kembali ke set value, yaitu 50. Kemudian berulang sampai 4 kali. Percobaan ini dicoba dengan waktu sekitar 4-5 menit. Kemudian dengan histeresis 2 bisa dilihat di sini present value mencapai titik 50 derajat, kemudian lampu itu akan off terus, kemudian steady di sini. Nah, kemudian di sini ada turun lagi menjadi 48. Nah, 48 di sini kondisi lampu masih mati, dan ketika turun lagi sekitar 46 maka lampu akan menyala, dan kembali lagi ke 48 dan lampu mati. Kemudian ini dengan nilai histeresis itu 4. Di sini menampilkan ketika present value-nya itu sudah mencapai 50 atau 48 di sini, maka lampu off terus, off, dan ketika nilainya turun di sini sekitar jadi 46, lampu juga kondisi off. Histeresis itu ada di mode on off. Nah, kekurangan dari mode on off ini adalah nilainya yang kadang naik turun, bisa dilihat seperti tadi. Nah, pada histeresis 1 ini sinyal itu ketika sudah stay di 50, ada kemungkinan present value-nya itu turun menjadi 48, yaitu lalu kemudian mengubah sinyalnya menjadi on off. Jadi bisa disimpulkan on off ini kekurangannya terlalu mudah untuk berganti dari on ke off atau sebaliknya. Oke, ini adalah percobaan dari mode PID dengan proporsionalnya itu 10, kemudian I-nya 10, dan derivatifnya itu 30. Nah, bisa dilihat di sini grafik yang hijau ini dia mengalami overshoot yang lumayan tinggi dari set point. Set pointnya kan 50. Nah, dia overshootnya ada di sekitar 55, dan kemudian baru turun itu di jeda sekitar 4 kolom dia baru turun, sehingga turun menuju ke mendekati nilai set value. Nah, ini kan P-nya 10. Bisa dilihat di sini rise time-nya sangat tinggi atau cepat, tapi overshoot-nya juga lumayan tinggi. Dan dari overshoot untuk mengembalikan ke set value-nya itu sangat lama. Kemudian selanjutnya ini PID
20, lalu I-nya 0, kemudian D-nya 0. Bisa dilihat di sini P-nya rise time-nya lumayan lama, ada di sekitar ada di sekitar 5 kolom. Kemudian dia overshoot sangat tinggi sampai di 60. Dan langsung steady state di 60 karena I dan D-nya itu 0. Jadi setelah dia rise time tidak ada yang meredam itu untuk mendekati nilai set point seperti itu. Kemudian yang terakhir ini P-nya 25, I-nya 0 dan D-nya 0. Bisa dilihat di sini set point-nya 50. Kemudian di sini 25 rise time-nya ini lumayan lama, mungkin ada sekitar 8 kolom di sini. Lalu dia berada di set value 20 di sini, dan kemudian steady state stay di set point 50. Oke, singkatnya P-nya itu bereaksi terhadap error saat itu juga, atau selisih antara set point dan proses. Lalu dia itu mengubah besar aksi kontrol sebanding dengan error, sehingga mempercepat respon atau rise time. Nah, bisa dilihat di sini kan kecil P-nya, jadi rise time-nya juga semakin cepat. Kemudian I atau integral itu dia menambahkan aksi berdasarkan akumulasi error dari waktu ke waktu, kemudian menghilangkan steady state error atau offset, tapi dapat menyebabkan overshoot jika terlalu besar juga. Nah, selanjutnya itu D, derivatif. Derivatif itu bereaksi terhadap laju perubahan error. Nah, fungsinya itu bisa untuk meredam respon, mengurangi overshoot, dan mempercepat stabilisasi. Ya, kurang lebih ya seperti itu. Mohon maaf jika penjelasan kurang jelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.